warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Pratiwi dari Fakultas BB, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin membuat video presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis Islam. Baiklah, saya ingin menjelaskan beberapa materi tentang etika bisnis Islam. Materi yang pertama yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial yang terbagi atas dua, yaitu etika internal perusahaan dan etika eksternal perusahaan. Etika internal perusahaan yang termaksud dalam lingkungan internal adalah para pemegang saham, direktur, manajer, karyawan, dan seluruh departemen yang bertanggung jawab langsung terhadap perusahaan. Etika lingkungan internal perusahaan mencakup aturan-aturan dan pedoman berperilaku yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh anggota internal perusahaan. Salah satu contohnya adalah harus bersikap jujur dan terbuka dalam melakukan pekerjaan. Sebagai atasan harus bersikap adil dan bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Anggota internal perusahaan juga harus dapat bertanggung jawab atas apapun yang telah diperbuat dalam perusahaan, dan juga tentunya harus dapat bertindak dan bersifat sportif, realistis dan kritis dan rendah hati, dan harus memiliki rasa hormat. Etika eksternal perusahaan juga harus memikirkan tentang etika eksternal perusahaan. Salah satu contoh etika perusahaan lingkungan eksternalnya adalah tidak melakukan gangguan atau kerusakan yang dapat mengganggu ketertiban lingkungan sekitar, seperti membuang limbah hasil produksi sembarangan, membuat kebisingan sepanjang waktu, eksploitasi SDA, dan masih banyak lagi. Ada beberapa cara agar hubungan perusahaan dengan lingkungan eksternalnya tetap terjaga dengan baik, yaitu dengan sering mengadakan bakti sosial dengan masyarakat sekitar, memberikan bantuan dana dan juga beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu, terutama yang bermukim di sekitar perusahaan, dan masih banyak lagi. Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan menjaga hubungan perusahaan dan hubungan eksternalnya. Materi yang kedua yaitu etika bisnis dan pemeliharaan lingkungan. Etika terhadap lingkungan individu. Etika lingkungan berasal dari dua kata, yaitu etika dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Ada tiga teori mengenai, yaitu keutamaan dan deontologi. Etika deontologi adalah suatu tindakan dinilai baik atau buruknya berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi etika lingkungan merupakan kebijakan moral manusia dalam bergaul dalam lingkungannya. Adapun etika terhadap lingkungan milik umum. Adapun prinsip-prinsip yang pertama, prinsip ekonomi dalam bisnis, bahwa perusahaan secara bebas memiliki kewenangan sesuai dengan bidangnya dan pelaksanaannya sesuai dengan visi dan misi. Yang kedua, prinsip kejujuran yang merupakan nilai yang mendasar dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Dan yang terakhir, hormat diri sendiri. Perlunya menjaga etika baik perusahaan tersebut melalui prinsip kejujuran, tidak berniat jahat,
dalam lingkungan hidup. Yang pertama sikap hormat, yang kedua prinsip tanggung jawab, yang ketiga solidaritas, yang keempat prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, atau prinsip tidak merugikan, prinsip hidup sederhana, etika terhadap lingkungan milik negara. Etika lingkungan dapat berupa cabang dari etika sosial dan berdiri sendiri. Jenis-jenis etika lingkungan. Etika etiologi dangkal merupakan pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana sebagai kepentingan manusia. Yang kedua, etika ekologi dalam. Secara umum etika ekologi dalam menekankan hal-hal berikut ini. Yang pertama, manusia adalah bagian dari alam. Yang kedua, menekankan hak hidup makhluk lain. Yang ketiga, prihatin akan perasaan semua makhluk. Yang keempat, kebijakan manajemen. Yang kelima, alam harus dilestarikan dan tidak dikuasai. Yang keenam, pentingnya melindungi keragaman. Materi selanjutnya, implementasi etika bisnis Islam dalam masyarakat Islam. Peran negara. Setiap negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai hakikat dan martabat kemanusiaan, sehingga dapat dihindari kondisi kekarifan etika sebagai ajaran baik benar salah atau ajaran tentang moral, khususnya dalam perilaku dan tindakan. Dalam kehidupan ekonomi, Islam juga menekankan implementasi amar ma'ruf nahi munkar. Negara memiliki peran etika bisnis Islam, diantaranya seperti menawarkan perundang-undangan tentang etika bisnis. Selanjutnya, institusi ISBA. ISBA berasal dari bahasa Arab, berakar yang sabah yang mempunyai makna, yaitu nakrir, perhitungan, memikirkan, opini, pandangan, dan lain-lain. Secara etimologi, ISBA melakukan suatu tugas pandangan penuh perhatian, sedangkan secara etimologi adalah pemerintahan apabila ada yang meninggalkannya dan melarang kemungkaran apabila ada yang mengerjakannya. Selanjutnya, kontrol masyarakat. Manusia sebagai keahlian di dunia tidak mungkin bersifat individualistis, karena semua kekayaan yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi, karena etika dijadikan pedoman dalam kegiatan ekonomi. Maka etika bisnis merupakan ajaran agama Islam, harus dijaga langsung dari Al-Quran dan hadis. Kontrol masyarakat adalah satu upaya teknik untuk mencegah penyimpanan sosial secara mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dengan adanya kontrol sosial yang baik. Diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat. Yang terakhir yaitu ketakwaan individu. Perilaku individual dalam organisasi untuk memberikan kejelasan makna serta menghindari meluasnya pembahasan atau masalah yang akan dibahas, yaitu yang pertama dasar organisasi, yang kedua perilaku organisasi, yang ketiga perilaku individual dalam organisasi, yang terakhir tujuan penulisan. Adapun karakteristik individu dalam organisasi antara lain, yang pertama itu umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga status kawin,
Yang keempat, masa kerja. Materi selanjutnya yaitu persaingan dalam bisnis Islam. Pihak-pihak yang bersaing. Manusia merupakan pusat pengendalian persaingan bisnis dan menjalankan bisnisnya terkait dengan pandangannya tentang bisnis yang digelutinya. Bagi seorang muslim, bisnis yang dilakukan adalah dalam rangka memperoleh dan mengembangkan kepemilikan harta. Dalam hal kerja, Islam memerintahkan setiap muslim untuk memiliki etos kerja yang tinggi, dan itu harus dibuktikan dengan cara berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagi seorang muslim, bisnis yang dia lakukan adalah dalam rangka memperoleh dan mengembangkan kepemilikan harta. Harta yang kita peroleh merupakan karunia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap jiwa ditentukan rezekinya sendiri-sendiri. Jadi tidak mungkin akan tertukar dan tidak akan mungkin kemana-mana. Keyakinan bahwa semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadi kekuatan dasar bagi seorang pebisnis muslim. Keyakinan ini menjadi landasan setiap tawakal yang diperoleh dalam berbisnis. Adapun cara bersaing berbisnis adalah merupakan bagian dari bermuamalah. Karenanya bisnis juga tidak terlepas hukum-hukum yang mengatur masalah muamalah, sehingga persaingan bebas yang menghalalkan segala cara merupakan praktik yang harus dihilangkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islami. Dalam berbisnis, setiap orang akan berhubungan dengan pihak-pihak lainnya seperti rekan bisnis dan pesaing bisnis. Dengan sebagai hubungan interpersonal, seorang pembisnis tetap harus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada mitra bisnisnya. Hanya saja tidak mungkin bagi pembisnis muslim melakukan pelayanan yang baik dengan memberikan pelayanan yang dilarang syariah. Selanjutnya, produk, barang, dan jasa yang dipersaingkan. Yang pertama yaitu produk. Baik barang atau jasa yang dipersaingkan seharusnya halal. Spesifikasinya harus sesuai dengan yang diharapkan konsumen untuk menghindari penipuan. Yang kedua, harga. Lebih baik jika harga yang ditawarkan tidak diperkenankan membanting harga dengan tujuan menjatuhkan pesaing yang lainnya. Yang ketiga, tempat. Sebaiknya tempat yang dipergunakan untuk usaha baik sehat dan bersih dan nyaman. Yang keempat, layanan harus diberikan dengan ramah, tetapi tidak boleh dengan cara mendekati kemaksiatan, misalnya dengan menempatkan perempuan cantik berpakaian seksi. Adapun hukum persaingan bisnis dalam Islam, persaingan usaha hendaknya dilaksanakan melalui cara-cara yang sehat sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu aturan Islam maupun peraturan pemerintah. Materi akad dalam bisnis Islam. Apabila terjadi melihat perkembangan yang besar yang dihasilkan oleh media komunikasi dan terlaksanakannya pekerjaan dalam menetapkan transaksi dengan yang disebabkan oleh cepatnya keberhasilan transaksi keuangan serta mengadakan apa yang dikemukakan para ahli fikih mengenai penetapan transaksi dengan surat tulisan syarat
apabila terjadi akad atau transaksi di antara kedua belah pihak di dalam satu waktu dan keduanya berada pada dua tempat yang berjauhan, dan hal ini terjadi melalui telepon seluler, maka sesungguhnya akad di antara keduanya dianggap sebagai akad yang dua orang yang hadir. Selanjutnya akad dengan alat transfer tulisan. Apabila terjadi akad atau transaksi antara dua orang yang tidak ada disatukan oleh tempat dan masing-masing tidak saling melihat dan mendengar pembicaraan, di media komunikasi keduanya adalah tulisan, surat maupun kurir, proximity atau layar komputer. Di dalam kondisi ini, maka akadnya sah ketika ijab sampai kepada yang dituju. Demikian pula kabul